Halo Sobat YouTube, kali ini kita akan mencari base camp baru. Saya mencoba mencari tempat yang jaraknya terjangkau, mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam perjalanan. Dan nantinya bisa kita gunakan untuk review benda-benda seperti pisau maupun benda-benda lainnya yang akan saya review. Dan juga bisa untuk bersantai di saat penat. Setelah melewati perkebunan warga, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang semakin rimbun. Area ini pernah saya datangi ketika saya review soal DSLR yang sudah tidak cocok lagi untuk melakukan videografi di tahun 2023, apalagi untuk yang senang berkegiatan di alam bebas. Pipa-pipa yang lewat tadi itu tangkapan air dari PDAM dan juga salah satu pabrik air minum ya yang berada di Kota Luwuk. Setelah melewati pipa-pipa tersebut, kita akan sampai di air terjun yang pertama. Lokasi ini enak ya untuk bersantai, tapi tidak ada area yang datar dan semuanya bebatuan nih, batu-batu karts. Jadi kita akan istirahat dulu di sini sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Oke, dan kita akan mengikuti arah aliran sungai. Biasanya sih kita bisa dapat tempat yang datar baru tanahnya bagus, yang berada di dekat sungai tapi posisinya agak di atas. Di area ini dan bagian ke atasnya ini kayaknya cukup datar ya kawan-kawan ya. Pertama sih tadi saya lihat tempat ini sepertinya sih bisa untuk mendirikan bivak secara darurat. Tapi kalau kita lihat di bagian belakangnya ini, bagian belakangnya yang terlalu dekat dengan tebing membuat saya khawatir jika hujan maka air dari atas tebing ini akan lumayan deras. Jadinya kita akan berjalan sedikit lagi menuju ke arah atas. Area ini lumayan luas dan bisa untuk mendirikan shelter kita di sini. Dari konturnya cocok untuk mendirikan shelter. Tapi sebelum itu kalian tengok ke atas dan cek apakah ada dahan-dahan mati atau pokoknya yang rawan bisa menimpa kita. Setelah itu cek juga bagian bawah apakah itu sarang semut atau sejenisnya. Setelah saya memastikan aman, saya melakukan ground clearing atau pembersihan bagian bawah. Kalau mau mendirikan shelter sih untuk amannya memang masalah semut ya. Biasanya kita nggak sengaja ternyata di bawah ada sarang semut. Biasanya juga itu sarang semut cenderung berada di area pohon yang memiliki buah dan buahnya manis, atau kayak di area yang ada pohon ara alias Ficus sp. Biasanya itu bagian bawahnya banyak semut kawan-kawan. Oke, shelter kita sudah jadi seperti biasa. Setup yang saya gunakan namanya plow point ya kawan-kawan. Ini paling cepat di setup. Oke, habis itu kita nyalakan api dulu kawan-kawan. Seperti biasa berguna untuk mengusir serangga dan juga untuk masak maupun merebus air untuk memurnikan air. Tempat saya mendirikan bivak itu dia agak menonjol ya ke atas ya. Jadi dia agak tinggi dikit dibandingkan tanah di sekitarnya. Jadi teman-teman sih bisa lihat
di sini ini pasti aliran air ini. Air karena dia agak rendah dan airnya itu akan menuju ke sungai. Dan kalau saya rendahkan kamera, kalian lihat itu agak menonjol ke atas ya. Area tanah yang saya tempati diriin bivak, paling tinggal dibuatin parit dikit lagi kalau memang hujan deras. Dan juga tidak perlu terlalu khawatir untuk aliran air yang dari atas tebing, karena di bagian belakang dari bivak saya ini agak rendah ya kawan-kawan ya. Nah, bisa kalian lihat, jadi di sini kalau diukur sih itu lebih rendah daripada tempat saya mendirikan bivak saya. Kemudian di depannya ini ada aliran air, jadi kita tidak terlalu jauh dari sumber air kawan-kawan. Kemudian ini posisinya juga agak di atas, jadi kalau terjadi banjir bandang di sungai itu saya rasa airnya tidak bakalan sampai di sini ya kawan-kawan ya. Kemudian mari kita cari stok kayu bakar kawan-kawan. Oke, setelah itu kita istirahat sebentar ya kawan-kawan ya. Karena persediaan air matang saya atau air masak saya udah menipis, jadi kita akan masak air ya kawan-kawan ya. Ada yang bilang sih kalau macam ngambil air itu di sungai, mulut botol itu arahkan ke bagian belakang berlawanan dari arah aliran air, agar kotoran tidak langsung masuk ke dalam ini mulut botol. Tapi secara teori sih masuk akal sih kawan-kawan ya. Dan juga saya membawa 3 potong ayam ya, 3 potong ini potongan kecil. Kita akan bakar seperti biasa. Ketika saya berkegiatan ini sebenarnya sudah hari Minggu ya kawan-kawan ya, dan besoknya itu Senin. Jadinya tadinya tidak ada niatan untuk tinggal atau menetap di sini, nggak ada niatan untuk overnight ya istilahnya. Tapi karena saya keasikan dan ini udah mulai malam, makanya saya putuskan untuk overnight saja daripada balik dan takutnya beresiko kenapa-kenapa ketika pulang malam-malam. Apalagi bunyi air terdengar agak deras ya kawan-kawan ya. Untungnya saya selalu membawa persiapan jaga-jaga jika tiba-tiba harus overnight. Jadi bekal kita itu ada ini oatmeal. Untungnya saya bawa oatmeal juga kawan-kawan. Jadi oatmeal ini yang saya bawa waktu itu, si yang 24 jam di Bukit Country waktu itu masih ada sampai sekarang. Jujur ya, saya belum pernah makan oatmeal sih sebenarnya. Jadi ini pengalaman pertama ini. Jadi saya mau coba buka, soalnya bekal saya ini doang sama kopi jahe dan juga ayam tadi yang 3 potong itu. Jadi ini pertama kalinya saya mau coba oatmeal kalau disiram itu rasanya kayak gimana. Soalnya memang saya sebenarnya lebih prefer nasi sih daripada ini oatmeal, karena kalau saya lihat gambar atau videonya itu lebih mirip bubur ya kawan-kawan ya. Setelah saya coba ternyata enak juga ya kawan-kawan ya kalau dimakan dengan ini lauk, karena memang rasanya tuh plain. Katanya kalau di kemasan sih biasa disiram dengan susu dan sejenisnya, tapi ini dimakan dengan ayam enak juga ya, kayak makan nasi kayak gitu, kayak bubur dengan ini. Tapi bedanya ini kenyang juga ya. Jadi untuk ukuran segini saya rasa lebih kenyang daripada kalau saya makan bubur ya kawan-kawan. Tapi kalau disuruh pilih ini atau nasi ya saya lebih pilih nasi sih. Ya namanya kita kan orang Indonesia kan. Jadi sudah terbiasa dengan nasi.
karena kita overnight alias bermalam, maka kita akan extend ini alas tidur kita. Kebetulan seperti biasa saya selalu membawa selimut survival, dan ini jadi alas juga lumayan sih, bisa luas kayak gini. Dan juga aluminium foil ini cocok untuk tidur. Anggaplah kalau terjadi skenario terburuk, hujan deras kayak gitu. Lalu karena flow point itu kan ada bagiannya yang terbuka, itu bisa saja air yang jatuh ke tanah nyiprat kan, dan kita bisa tutup kayak gini. Jadinya lebih aman dari ini hujan. Jadi kalau macam air dari tanahnya yang jatuh ke tanah itu nyiprat, maka kita masih bisa berada dalam posisi yang kering. Untuk kain saya selalu bawa ini sarung dan juga siemak, jadi memang ringan-ringan ya kawan-kawan ya. Oke, saatnya kita tidur, dan saya sudah set alarm untuk jam 5.30 pagi. Soalnya jam 9 pagi besok saya harus berangkat ke kantor. Jadi saya tidur di sini, turun usahakan pagi-pagi sekali udah turun agar masih sempat untuk ini masih sempat untuk bersiap untuk pergi ke kantor. Dan ini pagi hari saya bangun duluan dari alarm yang saya set ya. Ini jam 5.11 di dini hari subuh. Planningnya kita mau sarapan dulu, baru balik. Saya akan mengecek ini perapian kita, siapa tahu masih ada baranya, jadi tidak perlu menyalakan lagi dari awal. Kalau ada bara kan kita tinggal kumpulin dan ditiup. Setelah api menyala, kita akan masak air, dan itu masih ada bekal yang tersisa. Semalam ini hujan di atas hulu sungai ya kawan-kawan ya, makanya ini airnya udah berubah jadi coklat kayak begini. Kita coba ambil airnya ya, meskipun agak keruh, tapi sepertinya masih inilah, bukan yang kayak air yang kemerah-merahan kayak begitu. Ini cuman coklat karena ada campuran ini sedikit material-material seperti ini ya, tanah. Paling tekniknya nanti kalau direbus itu didiamkan, biarkan material ini tanahnya jatuh ke dasar. Setelah itu barulah airnya diminum. Tapi kalau kalian perhatikan sih ini meskipun kecoklatan tapi lumayan jernih ya kalau saya lihat di botol velvet saya. Sambil menunggu airnya matang, kita packing saja ya kawan-kawannya. Jadi tidak ribet lagi, pas mau habis makan masih mau packing lagi. Jadi kita packing langsung.
Dan kita lanjutkan sarapan. Saya masih punya kopi jahe dan juga masih ada oatmeal, serta kita masih punya juga ini sepotong ayam. Kira-kira seperti ini sarapan pagi kita. Tidak mewah tapi mengenyangkan ya kawan-kawan. Jadi saya pribadi suka yang simpel-simpel ya, kayak gini ya. Nggak terlalu ribet, nggak banyak bawaan. Pokoknya yang dibutuhkan saja. Bangun pagi di tengah hutan seperti ini, lalu habis itu sarapan sebelum ke kantor, itu rasanya segar ya. Setelah sarapan, sisa lainnya yang belum di packing, saya packing ya kawan-kawan ya. Kemudian kita bersihkan perapian, padamkan api. Dan kita sudah siap untuk balik atau pulang. Setelah beberapa waktu, kita akhirnya menemukan ini jalan setapak untuk balik, dan tinggal mengikuti jalan yang ada. Dan ini waktu sudah menunjukkan sekitar jam 7 ya. Jadi sekitar 30 menit lah, hampir 1 jam untuk perjalanan ke base camp, dan itu sangat apa ya namanya ya, dekat menurut saya. Jadinya kalau mau sekedar review, ada base camp yang kita bisa datangin untuk mereview benda-benda yang ingin saya review. Dan ini akhirnya sudah kelihatan kota Luwuk dari atas bukit ya kawan-kawan ya. Dan kita sudah sampai di ladang-ladang warga. Kira-kira ini sudah jam 7 lewat ya, 7 berapa ini ya, saya sudah tidak perhatikan. Tapi ini masih ada waktu untuk saya kembali ke rumah dan bersiap-siap untuk menuju ke kantor. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti ini video yang bisa saya share. Terima kasih telah menonton, dan mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan.